Jadi di video kali ini aku bakalan bahas serum retinol yang lagi viral banget di TikTok yang katanya aman untuk pemula dan katanya bisa menghempaskan kerutan halus, flek, bekas jerawat, dan jerawat. Oke, jadi sebelum masuk ke rekomendasi produknya, aku bakalan bahas dulu tips dan juga hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian pakai retinol. Jadi yang pertama adalah ketahui dulu kebutuhan kulit kalian. Jadi jangan sampai kalian pakai retinol itu hanya sekedar kepo aja atau karena lagi viral gitu, nggak boleh. Karena kan retinol ini itu dirancang khusus untuk orang yang kulitnya itu kendur, orang yang kulit itu kusam, udah muncul banyak banget garis-garis halus, jerawat, flek, dan bekas jerawat. Dan memang fungsinya ini untuk meningkatkan produksi kolagen dan juga mempercepat regenerasi kulit. So kalian harus tahu dulu sendiri nih, apakah kalian punya masalah-masalah yang disebutkan tadi dan apakah tidak ada ingredients lain yang bisa menyembuhkan masalah-masalah pada kulit kalian saat ini. Karena jika masih ada kandungan lain, misalnya kayak AHA, BHA, vitamin-vitamin lain yang bisa menyembuhkan masalah kulit kalian saat ini, kalian berarti belum butuh yang namanya retinol. Karena memang retinol ini dipakai hanya untuk orang-orang yang udah advance di dunia perskincarean, yang udah sering pakai active ingredients. Karena retinol ini selain banyak banget fungsi yang bagus-bagus, jadi juga ada beberapa side effects seperti purging, kemerahan, kering, kulit mengelupas. Dan biasa ini tuh berlangsung selama kurang lebih 28 hari. Jadi mau 3-4 minggu. Baru ketika udah masa-masa itu, masa-masa penyesuaian, baru kalian bisa kelihatan kulit kalian tuh bisa makin jadi glowing, jadi kenyal, jadi halus. So harus benar-benar dipertimbangkan lagi apakah kalian memang butuh retinol atau kalian belum butuh. Tips yang kedua adalah kalau misalnya kalian udah tahu nih permasalahan kulit kalian dan kalian merasa oh oke, aku butuh retinol nih. Nah sekarang itu adalah saatnya kalian mencari retinol yang persentasenya itu rendah, yang dimana persentase rendah itu adalah 0,5 atau 0,5 ke bawah. Jadi jangan lebih dari 0,5 untuk kalian yang pemula. Tips yang ketiga yang perlu kalian perhatikan, khususnya untuk yang pemula, aku saranin banget metode pemakaian retinol ini, yaitu adalah sandwich method. Itu dimana metode sandwich ini adalah ketika kalian menghimpit retinol kalian itu dengan moisturizer. Jadi kalian itu pakai moisturizer dulu, baru pakai retinol, kemudian di shield atau dilapisi lagi dengan moisturizer. Jadi biasanya itu aku cleanse dulu, terus kemudian aku pakai hydrating toner, aku pakai moisturizer, kemudian baru pakai retinol, baru dilapisi lagi dengan si moisturizer ini. Nah di sini jadi kenapa sih aku sangat saranin sandwich method ini? Karena ini itu bisa mengurangi efek samping dari retinol ini sendiri. Tips yang keempat adalah pakai secara perlahan. Jadi kalian patch test dulu di tangan, di belakang telinga, dan kalian taruh di kulit kalian, misalnya di pipi, kayak 1 tetes dulu. Terus kalian lihat reaksinya, apakah ada reaksi langsung kayak rasa terbakar kayak gitu, itu berarti kalian jangan pakai retinol. Kalau misalnya kalian ada kayak efek terbakar gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada efek kayak gitu, berarti kalian itu udah oke, bisa diaplikasikan di seluruh wajah kalian. Dan pakainya itu juga jangan langsung setiap hari, setiap malam. Yaitu kalian pakai dulu 1-2 kali dalam 1 minggu. Terus baru kalau misalnya kalian udah ngerasa oh oke, udah perlu nambah nih, berarti kalian cobain lagi, tinggiin lagi dengan 3-5 kali dalam seminggu. Baru ketika kalian udah merasa aman banget untuk pakai ini setiap malam, kalian baru boleh aplikasiin ini setiap malam. Oh iya, untuk retinol ini jangan lupa juga ini tuh dipakainya khusus di malam hari ya, jadi jangan pakai di siang hari. Dan tips yang kelima adalah kalian wajib pakai sunscreen. Even kalian pakai si retinol itu malam hari, itu tetap harus pakai sunscreen. Dan memang wajib sih sunscreen walaupun kalian nggak pakai retinol juga. Apalagi kalau misalnya kalian pakai retinol ini, karena retinol ini membuat kulit kita itu lebih sensitif terhadap matahari. Yang dimana kalau misalnya kulit kita sensitif terhadap matahari, itu bisa mengakibatkan kulit kita jadi makin kemerahan dan bahkan bisa nimbul flek-flek ataupun hiperpigmentasi seperti bekas jerawat tuh bakal lebih menghitam. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ada efek kayak gitu, pakailah sunscreen kalian setiap hari. Oke, jadi after kita bahas tips dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian retinol serum yang aku pakai. Jadi ini itu retinol serumnya dari Pratista, yang dimana ini itu memang lagi viral banget di TikTok. Sebelum si retinol ini aku udah kenal duluan sih sama si Pratista ini dari si hydrating tonernya yang ini. Dan memang hydrating toner ini terkenalnya karena ini saya dibanding-bandingin sama toner Korea satu itu yang si Byun Kang Yul. Tapi untuk video kali ini aku bakal kupas tuntas dulu dari si retinol serumnya. Jadi retinol serum si Pratista ini persentasenya itu tergolong rendah dan aman untuk pemula, yang dimana ini hanya 0,5%. Seperti aku bilang tadi, ini kalau 0,5% berarti dia aman untuk pemula. Dan gak hanya retinol 0,5%, di ini juga ada niacinamide
4%, yang dimana kita udah tahu lah ya, niacinamide ini juga merupakan salah satu ingredients yang terkenal banget untuk mencerahkan, mengurangi atau menyamarkan hiperpigmentasi seperti jerawat dan bekas jerawat, terus juga bagus untuk skin barrier, bagus juga untuk acne. Oke, jadi sekarang kita akan lihat seaman apakah ingredients dari si retinol serumnya Pratista ini. Jadi di sini aku akan buktikan dengan memperlihatkan analisa dari Skin Charisma dan INCI Decoder untuk full ingredientsnya. Jadi di website ini tuh transparan banget ya, kalau memang ingredientsnya jelek atau nggak aman itu bakal langsung kelihatan, dan begitu juga sebaliknya, jadi nggak bisa dimanipulasi. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh buktinya kalau misalnya serum ini tuh nggak ada alkohol, paraben, fragrance, dan essential oil. Jadi ini tuh nggak ada kandungan yang nggak berguna yang bisa tambah mengiritasi kulit. Jadi pure retinol, niacinamide, dan kandungan-kandungan yang bermanfaat aja. Dan setelah kita tahu nih kalau memang misalnya dia aman, kita bakalan kupas tuntas lagi nih highlight ingredientsnya. Jadi kegunaan-kegunaan apa sih dari ingredients di dalamnya. Yang pertama of course ada retinol 0,5%, yang dimana retinol ini kalian udah pasti tahu lah ya, dia ini tuh kayak rajanya ingredients. Jadi kalau misalnya manusia ini tuh bagaikan keluarga kerajaan gitu di dalam dunia perskincarean. Si retinol ini termasuk ke dalam derivatif vitamin A atau turunannya vitamin A, yang dimana punya banyak banget kehebatannya. Itu salah satunya adalah bisa mengatasi penuaan dini dan most proven anti-aging superstar. Jadi ini bener-bener the real proven FDA approved anti-aging magic ingredient. Saking hebatnya dia ini memang udah di-approve sama FDA karena dia ini memang banyak banget udah researchnya tentang retinol ini, tentang kehebatan dari retinol ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, FDA itu sama kayak BPOM Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Jadi fungsi-fungsinya ini meningkatkan produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, sehingga buat kulit itu jadi lebih kenyal, lebih glowing, lebih cerah, udah nggak kusam lagi, kerutan halus hilang, dan bagus juga untuk jerawat, bekas jerawat, flek, sebum. Pokoknya retinol ini bener-bener oke banget, terlepas dari produk apapun itu yang ada retinolnya itu pasti oke banget. Tapi memang di dunia ini gak ada yang sempurna ya. Jadi kalau memang misalnya ini oke banget, pastinya juga ada side effect-nya. Lalu yang kedua, highlight ingredients-nya ada niacinamide 4%, yang dimana niacinamide itu merupakan salah satu ingredients yang terkenal banget akan kehebatannya untuk mencerahkan kulit, menghilangkan hiperpigmentasi seperti flek dan bekas jerawat, bagus juga untuk kesehatan skin barrier, juga untuk jerawat dan anti-aging. Lalu ini juga ada aloe vera dan allantoin, yang dimana berfungsi untuk soothing atau menenangkan kulit dan juga melembabkan kulit untuk si aloe veranya. Jadi menurut aku ditambahin ini tuh ke dalam ingredients retinol serum ini bagus karena dia ini bisa mengurangi side effect dari retinolnya. Jadi nggak buat dia ini super duper mengeringkan kulit. Untuk teksturnya dia ini cair dan super cepet banget meresapnya. Step yang aku pakai seperti yang aku bilang yaitu cleanse, hydrating toner, moisturizer, serum retinol ini, baru terakhir moisturizer lagi. By the way, untuk hydrating tonernya ini seperti yang aku bilang pertama kali, aku pakainya juga yang toner dari Pratista. Ini tuh Hyalu Hydrating Toner. Jadi kalau pakai ini sebelum pakai serum retinol, ini bisa mengurangi side effect dari si retinol tersebut. Untuk kandungan-kandungan dari hydrating tonernya ini juga ini bagus-bagus banget juga. Yang ini ada Centella asiatica yang terkenal untuk menenangkan, sodium hyaluronate untuk menghidrasi, aloe vera dan panthenol atau vitamin B5 untuk soothing dan melembabkan. Dia juga ada sodium ascorbyl phosphate yang dimana bisa nge-boost produksi kolagen dan bekerja sebagai anti-acne atau jerawat. Toner ini juga nggak ada alkohol, paraben, silikon, tapi masih ada fragrance-nya ya. Saat dipakai ke kulit, hydrating tonernya super duper adem banget dan menghidrasi banget. Dan habis ini pakai moisturizer, lalu pakai retinol serumnya. Dan kalian bisa lihat di sini ya, kulit aku tuh sekarang bener-bener lebih glowing dan kelihatan lebih cerah gitu, kelihatan kayak lebih kencang gitu. Terus kemerahannya juga udah nggak ada lagi. Pas pertama kali pakai aja sih ada kayak reaksi cekat-cekit. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Aku harap videonya bermanfaat dan ngebantu kalian untuk tahu lebih banyak soal retinol. Dan jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye. Mwah.